Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube kami Hati_Official. Oh ya, pasti di antara kalian ada yang bertanya ya, kenapa sih channelnya namanya Hati? Hati itu singkatan dari nama saya dengan nama suami saya. Wow. Hati Hanzalah dan Tia. Jadi bagus ya, jadinya Hati. Oke. Oke, kali ini saya ingin berbagi dengan kalian tentang bagaimana caranya saya hijrah dari yang duniawi dengan sekarang ini. Oke guys, jangan lupa ya ditonton terus videonya sampai habis, jangan di skip ya. Jadi dulu tuh aku tuh awalnya itu nggak bercadar begini, dan aku tuh bukan dilahirin dari ibu yang bercadar juga. Oke, juga proses perjalanan hijrahku ini itu nggak gampang dan nggak semudah ngebalikin telapak tangan gitu. Wow. Dengan pencapaianku saat ini tuh alhamdulillah sekali tuh Allah mudahkan perjuanganku tuh Allah balas dengan Allah izinkan aku untuk menggunakan cadar ini. Alhamdulillah. Jadi guys, dulu itu aku tuh sama seperti kalian, tidak pakai jilbab kesana kemari, tidak menutup aurat, sama dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku tuh terus belajar sehingga menjadi seperti saat ini. Jadi tuh aku tuh dulu dari SD tuh nggak pakai jilbab, SMA mulai mengenal jilbab ya pakai aja dulu gitu. Yang penting dipakai, tahu maknanya berjilbab juga ya supaya nggak panas aja gitu, supaya nggak kena matahari, itu dulu pemikiranku tuh gitu. Kemudian lambat laun masuk kuliah. Jadi di kuliah itu aku tuh ya berjilbab, cuman ya masih tetap jilbab yang kayak leher itu ya, orang bilang zaman sekarang. Jadi ya berjilbab aja, biasa aja gitu, yang jilbab Paris itu ya, yang masih nerawang. Ya aku jalanin aja sampai pada akhirnya semester 3 itu aku tuh kan suka sama sih seperti zaman sekarang itu suka namanya sosial media ya, suka buka-buka Instagram, Facebook. Jadi itu aku tuh dalam hatiku bertanya, apa sih gunanya jilbab ini gitu. Tiba-tiba aja gitu terbesit di benakku gitu, apa sih gunanya jilbab ini, untuk apa pakai jilbab. Terus aku tuh pernah lihat itu perempuan pakai jilbab tuh panjang banget, itu kenapa begitu ya, apa nggak panas gitu. Itulah karenanya kurangnya ilmu, jadi makanya aku terus belajar. Mungkin saat ini ada teman-teman banyak yang ngira yang bercadar itu adalah lulusan dari pesantren. Itu enggak sama sekali. Mungkin banyak yang pesantren juga pakai cadar, dan banyak dari pesantren dari yang bercadar maka cadarnya juga itu banyak sekali. Jadi semua hijrah itu prosesnya itu adalah dari diri sendiri, dan semua itu karena Allah. Jadi yang pernah saya dengar itu, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut. Jadi aku tuh belajar dari Instagramnya. Kebetulan aku tuh nemuin namanya Mbak Alfi Huraiyah. Beliau tuh dulu suka sekali memposting itu tentang jilbab gitu, makna jilbab, makna hijab, pakaian itu begitu. Jadi aku lambat laun itu belajar dari situ, belajar dari Instagram saja. Belum pernah dengar ustadz ceramah, belum. Jadi belajar, oh
ternyata begini, jilbab itu begini. Ya Allah, selama ini aku tuh hanya untuk gaya-gayaan aja, tidak untuk karena Allah gitu. Ya Allah, jadi aku tuh menyesal gitu, menyesal perbuatan. Terus aku sholat tobat, terus memperbaiki, dan aku niat karena Allah, merubah diriku juga karena Allah. Jadi aku tuh guys, teman-teman semua, kuliahnya itu di kampus Akademi Pariwisata. Kalian tahu kan kalau kampus Akademi Pariwisata itu pakaiannya bagaimana? Jadi kampus Akademi Pariwisata itu tuh pakaiannya seragam, tapi namanya juga kampus perhotelan ya. Kalau kampus perhotelan itu otomatis wajib make up, terus pakaiannya mesti rapi, pakai tali pinggang gitu kan, pakai seragam. Juga apa namanya, pakaiannya itu yang pendek, ya roknya pendek banget, terus ya yang panjang juga pasti ketat dan ngepres di badan. Dan begitulah kampusku gitu, tidak seperti kampus-kampus yang lainnya, itu kan bajunya baju bebas, jadi bebas aja mau pakai baju apa aja gitu. Dan sedangkan kampus itu mesti pakai seragam. Jadi aku bingung saat itu, aku harus bagaimana. Sementara jilbabku rata-rata semua jilbab Paris, nggak ada jilbab yang panjang-panjang gitu tuh, nggak ada. Ya Allah, satu pun nggak ada. Karena memang tidak pernah di dalam benakku nih untuk memakai jilbab sepanjang ini gitu. Untuk apa, kayak ibu aja gitu. Tapi karena aku sudah belajar dan aku yakin semua karena Allah, aku pun menekatkan diriku untuk menjadi berbeda di antara teman-temanku. Jadi karena aku juga nggak tahu beli jilbabnya di mana, ya Allah, mungkin saat itu aku bagaimana ya, pemikiran mau nanya temennya berjilbab juga biasa aja gitu. Mau tanya teman, ada sih satu orang itu dia sudah syar'i, tapi kami beda jurusan, jadi kan aku kan nggak pernah kenal dia, nggak pernah bicara dengan dia, jadi aku tidak tahu, tidak berani juga nanya-nanya gitu. Ya udah deh, aku inisiatif mendouble jilbabku yang Paris itu menjadi 2. Jadi aku pakainya itu 2 lapis. Jadi aku tuh nggak berani kan bilang dia, tanya dia beli jilbab di mana. Ya udah deh, karena aku taunya jualan itu jilbab Paris, ya udah aku beli dengan warna yang sama, tapi jilbabnya itu aku double, jadinya pakai 2, terus aku syar'ikan gitu. Jadi awal mula aku datang ke kampus itu teman-temanku ya kaget, apaan ini pakai jilbab model begini. Jadi aku tuh diejek-ejeki sama teman-teman, tapi ya it's okay, karena memang perjalanan hijrah itu kan nggak mudah dan pasti ada ujiannya. Semakin tinggi pohon maka semakin besar pula angin yang menerpa. Wow. Dan perubahan itu alhamdulillah aku jalani selama 1 tahun berjalan. Alhamdulillah Allah mudahkan, muluskan. Jadi aku tuh pelan-pelan nabung untuk beli jilbab, untuk beli baju gamis, karena rata-rata aku tuh punya celana jeans, rok pendek atau rok ketat, baju ya zaman-zaman lagi masa-masa namanya anak gadis ya kan, bajunya ya tau lah teman-teman semua, tapi tetap dalam konteks sopan gitu. Tapi kan aku kan hijrah, jadi aku tidak punya sama sekali baju-baju yang gamis, total gitu nggak punya. Jadi rata-rata dulu tuh kalaupun lebaran, aku tuh sukanya tuh pakai rok dengan baju panjang gitu. Jadi nggak punya baju gamis, jadi bener-bener aku tuh dari nol sekali gitu. Dan aku tuh jarang minta uang ke orang tuaku untuk beli baju, beli jilbab tuh jarang. Jadi aku nabung sendiri, pelan-pelan nabung. Allah mudahkan, beli 1, alhamdulillah bisa beli lagi, alhamdulillah bisa nabung terus, alhamdulillah sampai akhirnya 1 tahun berjalan, aku bertemu dengan wanita-wanita yang bercadar. Jadi
aku tuh berpikir kenapa ya wajahnya ditutup ya, kenapa pakai cadar begitu ya, biar apa gitu. Dan aku tuh belajar sedikit demi sedikit, ya Allah ternyata tuh aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, tapi itu muka dan telapak tangan itu bagian daripada ketika sholat. Namun kalau wajah kita ini itu menimbulkan suatu fitnah, maka sebaiknya ditutupin. Bukan berarti karena pakai jilbab ini karena kita apa ya, sok cantik atau bagaimana. Ini semua itu pure niat karena Allah Ta'ala, tidak karena cantik atau apa. Cantik, semua wanita itu cantik ya, cantik itu relatif. Oke ya teman-teman semua ya. Jadi aku tuh ketemu dengan namanya Mbak Afifah, itu dari Facebook. Masya Allah, beliau itu baik sekali membagi ilmu-ilmu kepada aku itu hanya dari Facebook. Kemudian kami mendekat dengan WA. Beliau ada di Singapura, di Hong Kong, beliau TKW, dan saya ada di Medan, ada di di Indonesia tepatnya, di Medan. Ya udah, beliau itu kenalan terus mendekat. Kebetulan beliau pakai cadar, ya udah dia aku tanya-tanya, kok kakak pakai cadar sih, itu gimana? Jadi beliau ajarin pakai cadar itu begini, karena supaya kita menutup aurat kita dan kita tuh lebih merasa terlindungi. Apalagi kalau kita keluar kita pakai cadar, itu kita tuh merasa nyaman gitu. Ya udah, aku tuh pakai cadar, aku tuh pelan-pelan beli cadar satu. Allah, beli cadar satu, cadar tali itu yang masih tahu biasa. Ya aku simpan aja dulu, yang penting punya. Jadi aku izin dulu dong ke orang tuaku, pastinya nggak mungkin dong nggak izin. Aku izin ke orang tuaku, baru mereka, ya Allah, spontan mereka langsung apa ya? Mereka langsung tidak izinin aku, dibilangnya nanti kamu kayak teroris nak, pakai begitu, katanya kayak ISIS. Astagfirullah. Jadi selama itu pemikiran orang orang awam kayak kita itu ya gitu, pakai cadar itu kebanyakan ISIS, teroris. Tapi sebenarnya tidak. Cadar ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita menutupi aurat kita, maka semakin kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan dan fitnah-fitnah, insya Allah. Jadi aku tuh ya udah, berarti belum diizin orang tua aku, berarti Allah juga belum izin dong pastinya. Ya udah deh, aku berjuang lagi. Ya semakin kita berjuang kan nggak mungkin Allah tidak bantu kita kan. Ya udah, aku berjuang aja terus, berjuang sampai pada akhirnya aku lulus kuliah dan aku bekerja. Nah, awalnya aku tuh kerja di suatu yayasan yang menggunakan jilbab syar'i, namun aku bilang aku mau pakai cadar, jadi nggak ngasih, tapi aku disuruh diterima di yayasan tersebut karena tidak diizinin pakai cadar, jadi aku nggak mau. Jadi dan aku tuh ketemu dengan namanya Ibu Dewi. Beliau itu punya bisnis namanya Cik Dewi Cafe. Nah, ya udah, aku kan karena di situ itu pakaiannya bebas, bekerjanya itu kebetulan aku diletakkan di bagian keuangannya. Ya udah dong, karena aku kenal dekat dengan beliau, belum deket banget sih dulu ya, masih kenal aja gitu. Baru kan beliau kan kayak juga baru hijrah, tapi masih jilbab Paris, nggak apa-apa dong. Jadi seminggu aku kerja, aku tuh izin ke beliau lewat WA gitu, Bu, boleh nggak kalau dia pakai cadar? Terus aku jelasin dong alasanku pakai cadar. Langsung aja beliau bilang, Masya Allah, itu seperti aku tuh ditabur bunga gitu. Kayak pengorbananku selama ini terbaik. Baru ibu tuh bilang, ya udah deh, boleh pakai aja, ibu nggak melarang kok. Aku seneng banget dong, ya Allah, kayak aku langsung sujud syukur, langsung nangis, langsung
Masya Allah, aku seneng banget. Jadi nih guys, karena sudah ada jalan celah untuk aku beraktivitas di luar aja boleh pakai cadar. Jadi orang tua aku tuh takutnya juga aku pakai cadar, aku tuh nggak dapat kerjaan dulu. Yaudah dong, karena aku sudah dapat jalan, Allah kasih jalan. Yaudah, aku tuh tanpa pikir panjang, cuman bilang mama sama papa aku bilang, mak mau besok kerja pakai cadar. Mama sama bapak bilang ada saja nanti kamu kena marah, dibilang begini begitu. Ya udah, aku cuek aja karena mereka kan juga belum paham. Jadi besoknya itu aku kerja pergi ya pakai cadar gitu. Jadi aku diketawain sama temen aku, dibilang ya Allah ada aja pakai cadar begini. Nanti dibilang orang kamu tuh teroris. Masa kerja pakai cadar? Jadi aku bilang sama orang tuh insya Allah mak kalau kita berubah ke Allah insya Allah Allah akan lindungi kita. Ya udah dari situ alhamdulillah sampai sekarang sampai bertemu jodoh Allah izinkan aku untuk pakai cadar. Dan begitulah perjalanan hijrahku. Hijrah itu nggak semudah kita ngabalikin telapak tangan. Sebagaimana kita berusaha merubah diri kita benar-benar karena Allah, merubah diri kita sebagaimana yang kita mau itu Allah akan mudahkan dengan usaha kita yang kita jalani. Jadi guys, kalau kita ingin merubah diri kita, yuk kita rubah sama-sama. Rubah diri kita, rubah penampilan kita niatkan karena Allah. Kalau ada yang bilang hijrah itu hatinya dulu, itu salah ya. Hijrah itu ya pakaiannya dulu, nanti hatinya bakalan ngikut, ucapannya bakalan ngikut, perbuatannya bakalan ngikut. Itu malu sama jilbabnya sendiri, insya Allah. Yakin? Kalau yakin, jalanin. Yuk, ikutin tips dari aku ya. Yakin karena Allah, niat karena Allah, semua karena Allah. Nanti Allah akan mudahkan, insya Allah. Oke guys, sekian dulu dari video aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Semoga video kami ini, YouTube channel kami semakin berkembang insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.